Oke, review sound card Taiyun 384 kHz untuk digital USB-nya. Ini dekat sini. Dan ini Type-C cuma buat charger ya. Jadi dia cuma ngambil 5 voltnya saja ini. Oke, review sound card Taiyun 384 kHz. Ini saya bongkar buat nambahin LED klip ya, atau indikator klip. Soalnya ini enggak ada indikator klipnya, adanya sinyal toh ini yang di ring sini. Putih-putih ini dia ada LED-nya, tapi enggak bisa ketara pas ngepick atau enggak ya. Jadi agak susah. Jadi kemarin kejadian lagi bikin konten yang rekodan, ternyata di soundcardnya ngepick ya, suaranya pecah. Oke, nah sekalian mau tak bikin konten ini, ternyata seperti ini dalamnya untuk Taiyun soundcard ya. Ini stereo atau 2 input, pakai IC nya seperti ini tadi. Jadi ini nggak pakai input balan ya, jadi IC nya itu dia langsung seperti ini. Pakainya IC apa ini, 3 pik TPS apa TP6 ini, agak susah. Nah, 3 pik TPF6 32A BDLR ya. Jadi semuanya pakai IC ini. Ini buat input ya, jalurnya ke potensio. Terus di sini buat headphone-nya juga sama pakai IC itu. Jadi ini IC-nya kakinya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, ada 14 pin ya. Jadi bukan cuma buat inbalnya, tapi buat kontrol juga kayak ini. Oke, seperti itu ya. Ini IC nya ada 1 2 3, ada 3 4 sama ini. Untuk yang ini IC DSP kayak ini, DAC kebalik, ADC analog to digital. Terus di sini ini IC yang sama ada 5 ding sama ini ada lagi 5. Ini buat IC kontrolnya, kontrol depan, soalnya ini pakai saklar SMD cedik-cedik. Terus ini untuk digital USB nya, ini dekat sini. Dan ini Type-C cuma buat charger ya. Jadi dia cuma ngambil 5 voltnya saja ini, buat diturunin seperti ini. Oke, jadi nggak ada op-amp ya. Saya kirain ada op-amp di input balannya buat saya upgrade, ternyata nggak ada. Jadi isinya cuma seperti ini. IC nya unik-unik, saya baru pertama kali lihat. Dan ya begitulah. Harganya murah sih, dibanding soundcardku yang Behringer ini jauh lebih murah, separuh harga lebih. Oke, dan ini sudah saya bor. Ini dekat jack input ada 1,
di pojok ada satu, karena saya males bongkar PCB nya ya, takut rusak ini jumperannya. Jadi saya ngebor yang di plat kosong saja. Ini bukan plating, plastik kosong. Oke, ini nanti tak kasih LED buat klip ya, ada dua, nggak simetris, tapi ya itu yang bisa dibor dari seperti itu. Untuk LED-nya saya pakai ini view display yang LB1403, di setting sedemikian rupa. Ini sudah saya kasih dudukan. Ini kabel tambahan dari saya, dari sananya nggak ada. Ini kabel sinyal di channel R dari OPM ini nggak tahu OPM atau apalah. Kemudian IC ini dari input masuk ke IC ini, terus sambung ke sini. Kalau nyambungnya sebelum IC sinyalnya kecil, kalau setelah IC sinyalnya udah gede, udah kenceng, jadi nggak ganggu ke audionya. Malah di sini R-nya yang harusnya 1K ini tak kasih 33K, jadi audio output dari ini udah kencang banget. Begono. Terus nanti ini sudah kasih dispenser, kita pasang di sini, dilem di baut dan dilem ya biar kenceng. Terus LED-nya saya pakai dua, yang sini, yang di ujung sama yang di ujung sini. Jadi biar ada indikatornya lah. Jadi kalau indikator klip udah nyala, tinggal volume turunin biar nggak ngepik atau pecah di rekordannya. Begono. Oke. Coba ini tak sambung dulu, tak skip ya biar nggak panjangan di video. Oke, seperti ini isi dalam soundcard Taiyun 384 kHz ya. Nggak ada IC op-amp, adanya langsung IC digital seperti ini. Begono. Jadi barang panting lah. Oke, jadi ini seperti ini untuk setelah dipasang ya. Nah ini dia ada baut dan saya lem. Soalnya kalau baut cuma satu kayaknya nggak kuat kalau pas lagi di jalan, jadi ujungnya harus tak lem. Ini lem tembak, gampang nyopotnya. Terus untuk suplainya ini pakai suplai USB Type-C nya ya, jadi ngikuti Type-C. Dan ini dia klipnya nyala kedap-kedap. Kalau kedap-kedap gini kayaknya masih aman lah ya, kalau nggak panjang ya klipnya ya. Oke, jadi di sini volumenya jam 12, pol 12. Terus di monitornya jam 12 juga. Terus di sini -5, di masternya 0 dB. Untuk LED-nya pas vokal sih -3, tapi pas kena kickbass mungkin di +3 ya, jadi ada 6 dB untuk di masternya. Dan kalau pas di kick pas +3 dia nyala ya, jadi nyalanya itu dia pas kenceng ya, pas kena kick saja ini. Nah seperti itu. Jadi kalau kita coba naikkan ini biar di 0 dB, otomatis kan dia naik. Nah otomatis dia klipnya lebih terang juga nih, yaitu ya. Kalau seperti ini bisa dikecilkan di sini sebagai indikatornya. Nah seperti ini dia udah nggak ngeklip ya. Jadi kalau cuma dari LED sinyalnya ini susah bedain antara sinyal normal atau sinyal udah ngepik ya. Ya bisa dia agak kedap-kedap hitam gitu, cuman ya susah sih. Kalau ini kan langsung ketara jelas nyala merah gitu ya, ngepik. Begono. Tinggal kita turunin lagi. Ini kalau tak mentokin, kalau dimentok dia ngeklip.
Kalau diturun pelan-pelan, amannya di -5 di feeder, terus di sininya di 0 dB lah. Ya, ini di 0 dB. Ini enggak ngeklip. Ya, jadi indikator LED clip sini dia ngikutnya +3. Kalau di mixernya +3 dia ngeklip gitu. Ya, begitu bolo. Jadi coba kalau tak rekam ya, nanti tak sengajakan biar ngeklip gimana di rekaman dan gimana kalau enggak yang ngeklip gitu. Coba tak cari lagu yang enggak copyright dulu. Dan saya record ini lewat UFC ke iPhone pakai Lightning ya. Jadi ini buat rekordan audio. Kabelnya seperti ini, Lightning. Dari godaan setan hampir saja lagi yuk. Gak mau ah. Sepi nih. Aku gak mau nih odong-odong. Maunya kuda-kudaan aja. Oke. Jangan lakukan itu. Kuasai dirimu. Takutlah akan dosa. Jangan turuti nafsumu. Kuasai dirimu. Takutlah akan dosa. Jangan turuti nafsumu. Kau sadarkan diriku dari godaan setan hampir saja. Oke, klip indikator untuk sound card ya. Modifan ini di sini LED-nya merah. Jadi LED ini akan menyala kalau dia di +3 dB. Ini di 0 dB ya. Mentok 0 dB dia nggak kedap. Tapi kalau ini tak naikkan biar di, nah ini +3 dB dia ikut nyala. Oke, jadi biar rekamannya nggak krak-krak ngeklip.